Hai guys, selamat datang di channel kita. Kali ini Silir akan menceritakan alur film horor yang sempat viral di tahun 2022. Film yang berjudul KKN di Desa Penari ini diambil dari kisah nyata. Film ini telah berhasil menarik perhatian sekitar 10 juta penonton. Nah guys, sebelum lanjut gimana ceritanya, Silir mau kasih tahu rekomendasi Kopmart, tempat jajanan murah yang lokasinya tepat di Menara UIN Raden Mas Said Surakarta. Oh iya guys, selain itu, tepat di belakang menara ada kantin ayam ngampus.com yang punya menu ayam geprek spesial dan aneka minuman. Film diawali adegan Nur, Ayu dan kakaknya yang sedang mengunjungi suatu desa. Setelah turun dari mobil, ada seorang kakek-kakek menatap Nur dengan dalam-dalam, seraya menggelagakkan kepalanya. Meski tak terucap sepatah kata pun dari mulut sang kakek, Nur tahu bahwa ia adalah sebuah isyarat yang ia berikan kepada Nur. Kedatangan mereka rupanya sudah ditunggu oleh sang kepala desa. Kakak Ayu kemudian memperkenalkan pada Ayu dan Nur bahwa Pak Prabu inilah sang kepala desa di tempat ini. Kemudian mereka bernegosiasi untuk menjadikan tempat KKN di desa ini. Di awalnya berat, namun akhirnya Pak Prabu mengizinkan Ayu, Nur, dan kawan-kawan untuk mengadakan KKN di desa ini. Selang beberapa minggu kemudian, sampailah rombongan KKN. Mereka di desa yang sudah Ayu dan Nur survei sebelumnya. Kedatangan mereka disambut hangat oleh Pak Prabu. Widya yang masih penasaran dengan suara gamelan yang ia dengar saat dalam perjalanan tadi, mencoba bertanya kepada Pak Prabu, apakah ada di desa lain di sekitar sini? Mendengar pertanyaan itu, Pak Prabu mencoba mengatakan kalau itu hanya halusinasi semata. Jadi jangan terlalu dipikirkan. Sampailah mereka pada kediaman Bu Sundari, tempat tinggal sementara mereka sebelum Posyandu siap untuk ditempati. Esok harinya, saat Pak Prabu menjelaskan keadaan di sekitar desa kepada mereka, Pak Prabu juga menjelaskan bahwa sesajen yang ada di tempat itu adalah bentuk penghormatan masyarakat sekitar kepada alam semesta. Perjalanan berlanjut, mereka dibawa ke area pemakaman. Tapi ada pemandangan yang tak biasa di sana. Hanya ada beberapa kuburan saja yang ditutupi dengan kain hitam, sementara yang lain tidak. Nur yang sedari tadi sudah merasakan hal-hal aneh, tiba-tiba terjatuh pingsan. Bima pun membawa Nur kembali ke rumah Bu Sundari, dan teman-temannya yang lain melanjutkan perjalanan ini. Malam itu, Nur terbangun dan mendengar suara kidung Jawa. Ia melihat Widya sedang menggendong seekor ular besar. Tapi ternyata itu hanyalah mimpi Nur. Di sisi lain, Widya melihat Nur sedang menari. Tapi ternyata bukanlah Nur yang sedang menari malam itu. Widya sendirilah yang sedang menari sendirian di tengah malam. Kejadian ini semakin membuat suasana mencekam. Pada akhirnya, Nur dan kawan-kawan menuju tempat tinggal mereka di Posyandu selama menghabiskan sisa masa KKN mereka. Widya sedang mengerjakan sesuatu di ruang tengah. Ia mendengar suara desahan dari dalam kamar Bima. Saat Widya mendekati kamar Bima, ia dikagetkan oleh kedatangan Nur dan Ayu. Scene berlanjut. Widya yang sedang terbaring di tempat tidur mendengar ada sesuatu yang berjalan di rumah tempat mereka tinggal. Saat ada seorang penduduk yang melihat di dalam rumah tersebut, yang ia lihat justru seekor ular besar. Padahal di dalam rumah hanya ada Widya. Pak Prabu paham bahwa kejadian-kejadian ini seperti sebuah pertanda buruk, akan ada sesuatu yang terjadi. Pak Prabu bertanya kepada Nur dan Ayu, apa tidak sebaiknya KKN dihentikan saja sampai di sini? Rupanya Nur mulai ragu dengan usulan Pak Prabu. Nur pergi ke tempat proker Ayu dan Bima. Ia tak mendapati mereka berdua di sana. Nur berjalan melewati tapak tilas masuk ke dalam hutan untuk mencari Bima dan Ayu. Di sebuah tempat mirip seperti sanggar yang sudah lama terbengkalai, tak jauh dari tempat itu, Nur melihat Bima dan Ayu keluar dari sebuah bilik. Nur marah pada Bima dan Ayu atas apa yang mereka perbuat tadi siang. Wahyu dan Widya akhirnya datang. Dengan sangat antusias, Wahyu bercerita bahwa dalam perjalanan mereka mampir ke sebuah desa untuk menyaksikan sebuah pertunjukan. Sontak saja teman-temannya heran, karena tidak ada desa lain selain desa yang mereka tempati sekarang. Melihat teman-temannya yang tak percaya, Wahyu pun mengeluarkan oleh-oleh makanan yang tadi sempat ia bawa. Namun ternyata yang dikeluarkan dari bungkusan
bukanlah makanan, tetapi sebuah kepala monyet yang masih berlumuran darah. Setelah sholat subuh, Bima bercerita pada Nur bahwa semua yang terjadi ini berawal dari mimpi. Bima yang bertemu dengan sosok bernama Badarawuhi. Ia melihat Widya yang sedang dalam jebakan ritual lama desa ini. Badarawuhi mempengaruhi Bima bahwa Widya masih bisa diselamatkan dengan cara memberi Widya kawat turi. Maka Badarawuhi menjanjikan keselamatan Widya, asalkan Bima menuruti permintaan Dawuh dan bersedia menemuinya setiap malam di tempat ini. Bima pun menyetujuinya. Sementara dari tas Ayu, Nur menemukan sebuah selendang berwarna hijau, dan di atas Widya ditemukan kawat turi. Nur tahu kedua barang ini berasal dari sosok Badarawuhi. Di sela-sela pekerjaan proker KKN, Nur bertanya pada Ayu tentang selendang dan kawat turi itu. Meski awalnya Ayu mengelak, akhirnya dia bercerita. Jika dia dipaksa oleh sosok Dawuh yang tak lain adalah Badarawuhi. Widya yang sedang tertidur pulas tiba-tiba terbangun dan mengikuti Bima yang terlihat sedang berjalan keluar rumah. Widya terus mengikuti Bima melewati tapak tilas hingga ia sampai pada sebuah bilik kecil. Melalui celah kecil dari luar bilik, Widya melihat Bima sedang berendam di dalam kolam kecil bersama sosok perempuan berwajah ular. Nur terbangun dari tidurnya. Ia menyadari bahwa Widya sudah tidak ada di sampingnya lagi. Dan yang lebih mengerikannya lagi, kondisi Ayu yang sangat mengenaskan. Mulut Ayu terbuka lebar dan terus mengeluarkan suara rintihan yang tertahan. Semua panik melihat hal itu. Widya di alam lain justru menyaksikan Ayu sedang menari di tengah begitu banyaknya makhluk menyeramkan. Ayu terus menari tanpa henti. Pak Prabu sudah berada di tempat posyandu bersama para warga. Mereka mencari Bima dan Widya yang sedang terjebak di alam lain. Pada akhirnya, di saat mendengar suara gonggongan seekor anjing, tarian makhluk halus itu sontak berhenti. Widya memandangi Ayu yang masih dalam posisi menari. Ia terus menangis, tatapannya seakan-akan meminta Widya untuk segera meninggalkan tempat itu. Widya pergi meninggalkan tempat itu, mengikuti anjing jelmaan Mbah Buyut. Akhirnya, Bima ditemukan dalam keadaan yang sama mengenaskannya dengan Ayu. Widya bercerita tentang pengalamannya di alam goib saat melihat Bima bersama Badarawuhi dikelilingi banyak ular. Mbah Buyut menjelaskan jika sukma kedua temannya terjebak di angkara murka dan ular-ular yang ia lihat adalah anak-anak Bima dan Badarawuhi. Sementara Ayu dijadikan Dawuh yang harus terus menari. Mereka dihukum karena perbuatan mereka. Nah guys, bagaimana ceritanya? Menarik bukan? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sekian dari kami, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Salam dari Sobat Sidir.